Pak. Oke, selamat gabung Pak Rik. Kita mulai aja eh, dengan materi atau kajian untuk hari ini yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Nah, ini yang pertama bahwa pengertian dari kreativitas itu sendiri adalah eh, merupakan pemikiran tentang sesuatu, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ya, jadi kreatif di sini itu melahirkan sesuatu yang baru. Ya, jadi kita harus sebagai seorang entrepreneur berjiwa wirausaha itu harus mempunyai kreativitas supaya apa yang kita punya atau produk apa yang kita punya juga harus punya kreatifnya atau berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ada sesuatu yang baru yang berbeda. Nah, itu akan merupakan nilai apa namanya? Nilai jual buat kompetitor. Ya, jadi kalau kita kreatif misalnya contoh sederhana ada dalam bentuk fashion, ada kreativitasnya misalnya bentuknya yang tidak apa ya, yang tidak umumnya gitu ya, dalam arti ada perbedaan dari yang lainnya gitu, atau mungkin dalam makanan misalnya dikasih apa bentuk apa diinovasi lah gitu, kreatif, jadi sehingga akan merupakan eh, nilai jual akan lebih tinggi. Kemudian di sini ada kreativitas bukan hanya milik sorry, ini udah muncul belum di sini? Halo. Nggak ada, Pak. Oh, bentar, Nggak bentar, ada bentar, ininya. bentar, bentar. Sorry, ini saya dikira udah masuk. Nah, ini kali ini. Nah, ini udah muncul. Ya, jadi kita balik lagi di kreativitas dan inovasi. Tadi pengertian dari kreativitas itu sendiri adalah pemikiran tentang sesuatu, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi kreatif. Ya, yang tadi saya contohkan makanan, misalnya teman-teman punya punya pemikiran untuk berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur itu harus berkreatif ya. Misalnya kita berusaha di bidang makanan, makanan itu harus kreatif gimana caranya supaya konsumen tertarik dengan perbedaan atau dengan sesuatu yang berbeda, tidak dengan tidak mengurangi rasa dan apa bahan yang semula. Jadi hanya untuk berbeda yang awalnya berbeda tapi yang terbaru ada dari kreatif yang baru. Ya, jadi ada perbedaan lah dari apa yang telah ada sebelumnya. Ya, eh, kayak misalkan minuman, mungkin sekarang ada minuman yang pakai topping, topping gitu ya. Tujuannya itu adalah, Assalamualaikum Pak. iya, Waalaikumsalam. Siapa nih? Parik Pak, mohon maaf Pak Oh, kalau saya dipanggil diem aja Pak. Soalnya saya lagi ada kerjaan Pak, maksudnya lagi ya, kerja. oke, nggak apa-apa, Tapi nggak saya masalah. mendengarkan pakai headset kok Pak. Iya, iya, siap. Nanti juga ini materi akan saya share di grup kok, ya. Iya, terima Oke, kasih Pak. ya lanjut aja sambil kerja nggak apa-apa. Iya Ya, Pak. jadi kreatif ini adalah melahirkan sesuatu yang baru. Kemudian kreatif bukan milik orang jenis atau pinter saja, karena merupakan suatu proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Jadi mempunyai kreativitas ini bukan di sini dibilang bukan yang dimiliki oleh orang-orang yang pintar atau jenius saja. Semua orang juga mempunyai
sifat atau karakter untuk berkreativitas. Tinggal kita apakah kita mau mengembangkan diri kita sendiri atau tidak, ya. Jadi eh, semua itu bisa dipelajari, ya. Kalau kitanya yang namanya kreativitas ini, kalau kita nggak bisa, kita bisa nanya ke orang yang lebih bisa, atau menimba pengalaman orang-orang yang sudah berhasil dalam wirausaha. Terus sekarang apalagi zaman media internetnya bagus, bisa lihat di Google. Nah, itu banyak cara lah untuk menjadi seorang yang kreatif. Tinggal terbalik ke diri kitanya, apakah kita mau nggak berkreatif, ya. Karena kalau tidak dari kitanya, tidak bisa orang lain dinyuruh-nyuruh untuk kita jadi kreatif. Ya, jadi timbul dari keinginan atau itikat dari kita sendiri. Kalau kitanya mempunyai keinginan yang kuat, bisa aja dengan cara tadi, bisa lihat di Google, kita bisa cari informasi dari teman atau dari orang-orang yang dianggap sudah berhasil, itu gimana ditimba ilmunya, supaya kita bisa melahirkan sesuatu yang baru yang mungkin orang lain belum tahu, ya. Jadi pernyataan di sini bahwa kreativitas itu bukan milik orang yang pintar saja. Dalam arti pintar di sini relatif, ya. Pintar di sini apakah pintar dalam bidang ilmu atau pintar dalam bidang yang lain gitu. Cuman kategori pintar di sini atau jenius di sini bukan, kan ada kata-kata bahwa wah itu kreatif, pantas saja dia mau orangnya pintar, ya nggak bisa begitu. Semua orang mempunyai kreativitas, tinggal diri kitanya mau mengeksplor atau enggak. Untuk selanjutnya di sini ada pengertian dari kreativitas yang lainnya, yaitu bahwa kreativitas dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan ragam masukan ke otak, ya, terutama tentang hal yang baru, dengan memanfaatkan daya ingat, daya hayal, dan daya serap otak, akan dapat ditumbuhkan berbagai gagasan baru atau kreativitas, ya. Jadi kreatif ini pasti dikaitkan atau ada kaitan dengan dengan otak kita terutama, ya. Makanya kalau orang-orang yang tanda kutip, mohon maaf, orang-orang yang suka minum minuman keras itu daya pikirnya udah lemah, rendah. Jadi otaknya udah rendah, jadi daya kreativitasnya kurang, ya. Jadi kalau teman-teman kan sekarang masih bagus nih otaknya, jadi memanfaatkan daya ingat yang ada, kemudian daya hayal, ya, daya serap otak. Mungkin otak teman-teman dengan otak saya itu udah beda, karena teman-teman kan masih muda, belum banyak pemikiran yang ini yang itu, lain dengan orang yang sudah mempunyai keluarga, anak, dan macam-macam lah, masalahnya banyak. Jadi beda daya serap otak dan daya ingatnya lain. Jadi mumpung teman-teman masih muda, gunakanlah daya otak teman-teman yang masih bagus, daya ingatnya masih kuat, daya hayalnya masih bagus untuk hal-hal yang positif yang atau menimbulkan nanti akan berbagai gagasan baru, ya. Jadi semua orang bisa sebetulnya, tinggal tadi tergantung diri kitanya, apa di kita mau nggak mengeksplor diri gitu, ya, berkreatif, ya. Dari hal yang ada bisa di inovasi, nanti ketemu di bawah ada inovasi dengan kreativitas, dengan pertamanya mungkin hayalan-hayalan, tapi hayalan itu harus di action, diterapkan ke kenyataan, ya, tentunya yang positif. Kemudian di sini tipe kreatif, ya, ada beberapa tipe kreatif. Yang pertama, menciptakan atau betul-betul baru, ya. Jadi yang pertama ini menciptakan, jadi yang belum ada jadi ada, itu kreatif juga. Misalnya ini sih contoh, misalkan eh, fashion baju terbuat dari kertas, misalkan itu contoh, ya, itu kan kreatif, itu
belum ada atau memang sudah ada itu tergantung ya. Kemudian yang kedua mengkombinasikan ya, mengkombinasikan di sini antara yang belum ada dengan yang sudah ada ya. Jadi eh, misalnya tadi kita kalau kita bicara kewirausaha minuman ya mungkin dulu yang namanya minuman minuman itu hanya minuman aja. Sekarang kan ada kreativitasnya, ada ditambah topping. Toppingnya juga beda-beda. Ada bubble, ada apa coklat, ada Oreo. Nah, itu ya macam-macam. Nah, itu mengkombinasikan. Kemudian yang ketiga modifikasi. Ya, jadi modifikasi di sini dari bentuk semula dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang menarik. Ya, misalnya kalau teman-teman sering main ke supermarket itu ada yang namanya gula-gula. Gula-gula itu kalau orang orang kalau saya bilang orang Kuningan itu namanya apa ya? Eh itu rambut nenek ya. Itu kalau di kita mungkin kita kenal rambut nenek. Itu kan kalau dulu yang namanya gula-gula atau rambut nenek itu kan hanya bulat aja. Tapi sekarang kan ada kreativitas kalau di mall-mall itu kan bentuk boneka lah, bentuk mobil-mobilan lah. Nah, itu dimodifikasi sehingga orang jadi menarik belinya atau tertarik. Wah, itu bagus gitu. Bahkan ada kalanya setelah dibeli jadi sayang untuk dimakan karena bentuknya bagus. Ya. Nah, itu sesuatu hal yang sederhana tapi kreatif bisa menarik pembeli konsumen ya. Jadi yang tadinya hanya bentuknya kayak gitu aja, jadi dimodifikasi jadi bagus, jadi bentuk boneka, jadi bentuk mobil-mobilan, jadi bentuk ini, bentuk itu, sehingga akan meningkatkan nilai jual. Harganya akan lebih tinggi daripada yang biasa. Mungkin kalau yang biasa itu, yang kalau teman-teman suka lihat di apa ya, eh, pasar malam biasanya suka ada itu kan hanya tongkat sama rambut neneknya aja itu harganya paling 10.000 sampai 15.000. Tapi kalau untuk berbentuk boneka gitu bisa 30.000 bisa 25 gitu ya. Itu hanya bedanya hanya di kreatif dibentuk saja sebetulnya karena bahan dan apanya sama dengan yang lain. Nah, itu ada tipe yang ketiga. Kemudian di sini ada inovasi ya. Yang tadi yang saya bilang ada inovasi dan kreatif, kreatif inovasi ya. Inovasi di sini adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru ya. Sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru yaitu inovasi ya. Contohnya misalnya sesuatu yang baru itu apa ya? Tadilah rambut nenek boleh dijadikan contoh itu sesuatu yang baru kemudian ke dalam situasi yang baru ya situasi yang zaman-zaman sekarang anak-anak sekarang kan beda dengan yang lalu ya kalau anak yang sekarang itu lebih condongnya ke hal-hal yang unik yang menarik ketimbang dengan yang dulu kalau dulu kan yang penting bisa dimakan yang penting kenyang gitu sekarang enggak sekarang beda situasinya udah beda ya. Eh, Kalau dulu mungkin yang namanya bakso itu hanya bakso tok gitu ya. Kalau sekarang kan macam-macam nama bakso, bakso bercucu beranak, bakso kuburan mantan, bakso kuahit lah macam-macam. Itu adalah bentuk inovasi dan kreativitas sebetulnya. Kemudian yang kedua konsep kebauran ya. Konsep di sini tersebut berbeda bagi setiap orang. Sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks situasi bisa jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain atau dalam konteks situasi lain. Jadi maksudnya eh, yang yang mereka buat mungkin bagi mereka itu baru ya, tapi bagi kita itu udah hal yang lama. Nah, itu maksudnya ya. Jadi itu konsep ya. Jadi termasuk diri kita. Kalau kita mau
inovasi atau dengan kreativitas, kita juga harus pandai melihat. Jangan sampai apa yang kita inovasi itu sudah ada sebelumnya atau mungkin sudah ketinggalan. Sehingga yang akan terjadi nanti produk kita malah tidak akan dilirik. Karena apa? Karena udah pernah ada, dulu juga udah pernah ada kayak gitu mau ketinggalan misalnya. Ya, padahal menurut kita itu baru karena kitanya tidak mau mengeksplor dan mencari tahu apakah sudah ada belum ya bentuk atau inovasi dari barang tersebut. Ya, misalnya misalnya gini ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang itu suka dengan celana jeans yang sobek-sobek. Nah, kalau kita hari ini bikin begitu, kita udah ketinggalan karena itu udah lama keluarnya, gitu maksudnya ya. Jadi cari inovasi yang lain, yang kira-kira orang belum, tapi sehingga produk kita akan dilihat dan di apa ya, digemari lah bahasanya gitu. Ya, jadi itu adalah konsep. Kemudian yang ketiga di sini ada menurut Peter Drucker dalam Innovation dan Entrepreneurship tahun 95 bahwa wirausaha adalah egia, pembaharuan karena sering menciptakan dan berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, jadi sering menciptakan dan mencoba dan berani mencoba sesuatu yang baru. Itu adalah innovation dan dalam inovasi dan entrepreneurship, ya. Jadi kalau bahasa dari si Peter Drucker ini bahwa kita sering menciptakan dan berani mencoba sesuatu yang baru, jangan takut ya. Jangan takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam arti gini. Jangan takut kalau kita mau berupaya berusaha berwirausaha jangan takut gagal karena memang kegagalan itu pasti ada. Cuman kita jangan terlalu ceroboh juga. Makanya dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan spekulasi ya. Jadi jangan terlalu berani berspekulasi dan jangan juga tidak berani spekulasi gitu. Kenapa? Kalau kita tidak berani berspekulasi, ya kita tidak akan tahu produk kita itu akan berhasil atau enggak. Tapi jangan juga kita terlalu berani berspekulasi. Kenapa? Karena nanti akan rugi. Ya, jadi intinya kalau kita mau berspekulasi ya sewajarnya saja. Misalnya kita mau mencoba membuat produk baru. Jangan langsung membuat banyak. Untuk sampel beberapa aja dulu. Kalau seandainya barang itu diterima sama masyarakat, berarti cocok dengan konsumen, baru diciptakan atau dibuat yang banyak. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jangan terlalu berspekulasi dan jangan juga tidak berspekulasi. Perlu berspekulasi karena untuk menentukan apakah wirausaha kita ini eh, berhasil atau tidak ya. Karena kalau untuk tahu bahwa usaha kita berhasil atau tidaknya ya dengan cara ya spekulasi tadi. Kita kan tidak tahu konsumen itu mau tertarik enggak dengan produk kita ya. Nggak mungkin kan kita sebelum membuat produk kita tanya dulu nanti kamu suka enggak dengan produk saya yang begini 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 begini. Tidak ada buktinya ya susah. Makanya perlu adanya sampel. Ya, makanya kalau balik lagi ke teman-teman kalau sering atau suka main ke mall itu ada yang jualan alat untuk membuat bolu. Nah, untuk sampelnya itu ada bolunya yang kecil-kecil, suruh dicicipin. Enak nggak? Bagus nggak? Nah, itu harus berani begitu dulu. Kalau tidak berani mengeluarkan modal untuk itu ya susah kita akan tahu produk kita disukai atau tidak sama konsumen. Kemudian yang berikutnya rasa ingin tahu menurut Sekon ya ini tahunnya udah lama memang tapi masalahnya bukan masalah tahun tapi memang intinya bahwa yang dimiliki seseorang wirausaha akan mendorongnya untuk melakukan penelitian dan percobaan sehingga sering menemukan sesuatu yang baru. Nah itu
Jadi karena rasa ingin tahu itu, seorang wirausaha itu selalu melakukan penelitian apa nih, kenapa sih produk kita nggak laku? Ya, mungkin dari rasanya, mungkin dari bentuknya, mungkin juga dari harganya, dan mungkin juga dari target pasarnya. Ya, itu hal-hal yang itu perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha. Contoh satu, misalkan produknya. Ya, produknya kita udah ketinggalan nggak sama produk pesaing? Kalau udah ketinggalan zaman, ya otomatis konsumen tidak akan melirik lah produk kita. Sehingga kita harus melakukan, oh di sini ceritanya produk kita itu udah ketinggalan kereta kalau bahasanya. Sehingga eh, mencoba-mencoba akhirnya akan terjadi produk yang baru. Kalau dari segi price atau harga misalnya, kita juga mesti tahu harga produk itu yang sejenis itu di pesaing itu berapa ya. Jangan sampai harga produk kita lebih mahal dari pesaing atau lebih murah dari pesaing. Ya minimal kalau mahalnya ya lewat dikit, kalau murahnya ya jangan terlalu murah karena kaitan dengan BEP-nya nanti rugi. Ya kalau contoh misalkan harga produk itu 50.000, BEP, HPP-nya 50.000, ya dijual bisa 55 atau minimal 50.000 harus kejual. Jangan sampai di bawah itu karena akan rugi kalau kita bicara ke harga pokok produksi. Nah, makanya perlu ada penelitian untuk harga di produk pesaing. Kok itu pesaing bisa murah ya harganya? Kenapa ya? Nah, itu harus diteliti. Bisa jadi mungkin membeli bahan bakunya partai besar, bisa jadi mungkin ngambil untung atau ya keuntungannya sedikit, bisa jadi mungkin dia pengen supaya produknya dikenal dulu, jadi jangan ngambil untung dulu, banyak lah ya, itu harus diteliti. Nah, kalau kita lihat dari segi place atau tempat atau pasar, ya, kita harus meneliti juga produk kita itu termasuk ke pasar targetnya, apakah kelas ekonomi menengah, ekonomi rendah, atau ekonomi yang atas. Nah, itu harus jelas dulu. Ya, jangan sampai kita membuat produk yang harganya makanan harganya 50.000, misalkan anggap aja makanan itu satu satu unitnya itu 50.000, dijual sama orang-orang yang kelas menengah ke bawah nggak laku ya. Jadi harus sesuai dengan target pasarnya ya. Kalau kita mau membidik masyarakat yang kelas ekonomi menengah dan bawah, ya harganya yang kira-kira terjangkau sama mereka, kekuatan ekonomi mereka. Nah, itu juga harus diteliti. Makanya harus turun ke lapangan, ke pasar. Kalau ketemu sama konsumen, oh berarti konsumen kekuatannya di harga sekian, ya. Kita carilah harga. Makanya saya salut sama orang yang jualan tahu. Waktu kedelai tinggi, ada yang jualan tahu ya, tidak semua sih. Ada dia tetap harganya, karena kalau kalau dengan kotaknya sekian 10 cm kali 5 cm dengan harga misalkan 1-2 ribu, karena kedelai kacang kedelai tinggi, itu akan rugi. Sehingga gimana caranya dia harga tetap tapi tidak harganya tidak lebih mahal tapi tetap terjual, tapi dia tidak rugi. Ya berarti kotaknya dikecilin dikit, tadinya 10 cm jadi 8 cm misalnya, berarti kan udah 2 cm tuh ya. Nah, dari situ dia bisa menjual tahu itu dengan harga yang sama dengan yang lama, tapi dia tidak rugi walaupun dapat untungnya kecil. Nah, itu strateginya begitu sebetulnya, inovasinya ya.
Tapi ada kalanya kan orang tidak berpikir ke sana. Ada kalanya, wah, kacangnya tinggi. Harga tahu yang tadinya 2.000 jadi 3.000. Ya bisa aja itu hak-hak aja ya. Cuman kan yang akan membeli kan konsumen. Konsumen itu kan bukan dilihat dari ininya, tapi kalau orang-orang kita itu jangankan sampai 50% naiknya. Naik dikit aja kan rame. Nah, itu akan berpaling sama konsumen atau sama kompetitor. Jadi ya pandai-pandainya kita sebagai orang wirausaha supaya si konsumen jangan lari ke, bahasanya jangan pindah ke lain hati lah, bahasanya gitu. Tetap produk kita yang dipakai dengan harga yang eh, sama, tapi harga sama, rasa sama, cuman eh, bentuknya agak kecil gitu. Itulah inovasinya di situ. Itu dia udah berjiwa entrepreneur sebetulnya kalau udah bisa begitu ya. Tapi kalau orang kan kadang-kadang tadi harga naik, kedelai naik, harga ditaikin lagi dengan alasan ini harga nggak nutup ya. Bisa aja, cuman kan konsumen kan jadi berat gitu. Yang tadinya 2.000 jadi 3.000. Itu inovasi ya salah satunya. Kemudian yang berikutnya, inovasi masih berinovasi di sini. Inovasi merupakan suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan-gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Ya, jadi contoh sederhana, kemarin masa pandemi. Masa pandemi itu kan yang lagi yang bagus itu waktu itu saat itu adalah masker. Dari dulu sebetulnya masker sudah ada ya, karena itu kan untuk kesehatan. Cuman masker yang ada ini standar ya. Nah, karena kita berjiwa entrepreneur dan mempunyai jiwa inovasi yang tinggi, kreativitas tinggi, gimana caranya supaya si masker itu tidak monoton bentuknya. Makanya dibentuklah ada masker yang model scuba, dikasih gambar, ya, terus ada yang dikasih bordelan, terus ada yang dikasih buat eh, lebih besar karena ketutup semua, dari kain, ada yang dari batik, ya, selera orang kan beda-beda, ya. Itu sehingga itu menjadi peluang, menjadi akhirnya dari peluang itu menjadi ide yang dapat dijual. Akhirnya kan ada ide-ide yang dapat dijual, ya, sehingga pengusaha masker itu meningkat omsetnya karena adanya banyak-banyak inovasi, banyak ide, gagasan yang baru-baru ya. Bahkan bermuncul lagi untuk masker perempuan kan ada yang buat ngikat ke belakangnya. Itu juga kan jadi peluang. Sehingga banyaklah orang yang jualan tali buat masker. Nah, itu macam-macam kan model-modelnya. Tuh. Coba kalau dulu belum ada pandemi kan nggak berpikir ke sana gitu ya. Hanya masker aja, masker kayak buat di rumah sakit atau di klinik kayak gitu aja. Tapi sekarang kan masker beda macam-macam, ada yang batik, ada yang scuba, ada yang memakai logo kampusnya gitu ya. Bahkan saya sendiri membuat masker dengan logo ALC. Nah, itu salah satu peluang jadi ide yang bisa dijual. Kemudian dalam prosesnya penerapan kemampuan berinovasi terdiri dari 4, yaitu penemuan, pengembangan, penggandaan, dan sintesis, ya, penggabungan. Jadi penemuan-penemuan yang baru, kemudian yang sudah ada dikembangkan, kemudian penggandaan dan sintetis di sini dari yang lama dibikin yang lebih berinovasi tadi kayak masker, kayak apa mungkin dulu belum belum ada yang namanya apa ya namanya yang kaca di depan muka itu tuh apa sih saya. Nah, itu juga itu adalah peluang bisnis. Kita lanjut dulu sebelum kita buka tanya jawab. Kreativitas
eh, versus inovasi. Istilah kreativitas dengan inovasi sering rancu dan saling dipertukarkan. Menurut Zimmer di sini ada kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru untuk menemukan cara-cara baru berkaitan dengan pemecahan masalah dan penilaian atau pemanfaatan peluang. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan atau kinerja usaha. Itu menurut si Zimmer. Ya, jadi kalau kreativitas itu kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara yang baru, ide yang baru, sedangkan inovasi itu menerapkan solusi, ya, solusi misalkan tadi masker. Nah, masker itu dibikin supaya orang yang berhijab itu pakai jilbab itu kan harus pakai tali sehingga eh, ada solusinya yaitu membuat tali sambung antara tali yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini itu inovasi ya. Kemudian kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang atau thinking new thing. Ya. Thinking new thing. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah. Ya, jadi kalau bedanya kalau kreativitas ini pemikiran-pemikiran atau ide-ide atau cara-cara baru untuk memecahkan masalah, sedangkan inovasi kemampuan untuk menerapkan kreativitas tadi. Nah, ya menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah, ya, atau doing new thing. Kalau tadi thinking new thing, sekarang doing. Jadi kalau tadi pemikiran untuk atau ide-ide untuk ke hal yang baru, kalau di inovasi itu mengerjakannya gitu ya istilahnya. Nah, bentar. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, ini ada barusan ada WA dari Kaprodi katanya materi yang saya kosong. Padahal kan kalau saya online juga kan suka di-share di grup. Cuman mungkin teman-teman tidak ngeh kalau itu materi. Yang namanya materi itu bukan bentuk kayak modul saja ya. PPT juga itu adalah materi ya. Jadi kan selama ini kan saya memang kalau secara luring kan belum bisa luring. Tapi kalau secara daring kan saya udah berapa kali ada pertemuan dan materi udah di ini apa udah di share di grup.